Pernah nggak kamu ngerasa capek, bukan capek badan, tapi capek hidup? Capek yang nggak hilang walau tidur cukup. Capek yang nggak selesai walau libur. Capek yang muncul bahkan sebelum hari dimulai. Bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena kewajiban. Bukan karena ada tujuan besar, tapi karena nggak tahu harus ngapain selain ini. Dan setiap hari kamu bilang ke diri sendiri, ya udahlah, jalanin aja dulu. Satu hari jadi satu minggu jadi satu bulan. Dan tanpa sadar, bertahun-tahun hidup kamu habis buat sesuatu yang bahkan kamu nggak yakin ini yang kamu mau. Yang paling aneh, semakin lama kamu bertahan, semakin kamu maksa diri buat kuat, hidup malah terasa makin berat. Banyak orang langsung nyalahin diri sendiri. Gue kurang rajin, gue kurang disiplin, gue kurang niat. Orang lain bisa, kenapa gue enggak? Padahal belum tentu masalahnya ada di kamu. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan satu pola hidup yang sama. Sekolah yang benar, nilai yang bagus, lulus tepat waktu, cari kerja, naik jabatan kalau bisa, lalu bertahan selama mungkin. Kita diajarin bahwa hidup itu jalur lurus. Kalau kamu ngikutin jalurnya, kamu aman. Kalau kamu keluar jalur, kamu dianggap gagal. Dan di kepala kita ditanam satu janji sederhana. Kalau kamu rajin, kalau kamu nurut, kalau kamu sabar, hidup bakal beres dengan sendirinya. Masalahnya, kenyataan nggak pernah sesederhana itu. Di dunia nyata, hidup bukan soal siapa yang paling capek, bukan siapa yang paling sibuk, bukan siapa yang paling lama bertahan. Hidup itu soal siapa yang main di sistem yang tepat. Banyak orang kerja keras, bukan setengah-setengah, datang paling pagi, pulang paling malam, lembur tanpa disuruh, ngerjain tugas yang bukan tanggung jawabnya. Secara moral, mereka hebat. Secara sosial, mereka panutan. Tapi secara hidup, mereka pelan-pelan kehabisan ruang. Gaji habis sebelum bulan selesai. Tabungan gak pernah cukup. Waktu habis buat kerja, tapi masa depan tetap buram. Dan tiap malam, saat suasana mulai sepi, muncul satu pertanyaan yang sama. Gue salah di mana? Harusnya hidup gak gini doang kan? Kenapa bisa begitu? Karena kerja keras itu cuma tenaga, sedangkan hidup itu butuh arah. Kalau kamu lari sekencang apapun, tapi arahnya muter-muter di tempat, hasil akhirnya tetap sama. Capek, tanpa kemajuan. Dan yang bikin masalah ini makin parah, gak ada yang benar-benar ngajarin kita soal arah. Sekolah ngajarin kita nurut sama sistem. Kerja ngajarin kita bertahan di dalamnya. Lingkungan ngajarin kita buat gak beda. Kalau kamu beda, kamu dianggap aneh. Kalau kamu nanya terlalu banyak, kamu dianggap ribet. Jarang yang ngajarin cara mikir secara mandiri, cara jujur sama diri sendiri, dan cara berhenti kalau jalurnya salah. Makanya banyak orang sebenarnya nggak bodoh, nggak malas, bahkan punya potensi besar. Tapi hidupnya pelan-pelan mati, bukan karena mereka gagal, tapi karena tiap hari ngelakuin hal yang nggak pernah mereka pilih dengan sadar. Mereka sibuk, tapi nggak berkembang, produktif, tapi nggak kemana-mana. Dan yang paling berbahaya, mereka mulai percaya bahwa hidup memang seharusnya begini. Capek itu normal, stres itu wajar, kosong itu biasa. Padahal itu bukan normal, itu tanda ada yang salah. Manusia itu bukan mesin. Kalau mesin rusak, dia berhenti. Manusia beda. Manusia bisa rusak tapi tetap jalan, tetap senyum, tetap kerja, sambil pelan-pelan kehilangan dirinya sendiri. Dan setiap kali mereka capek dan ngeluh, jawaban yang datang selalu sama. Ya sabar aja, namanya juga hidup, semua orang juga gitu. Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, terdengar bijak. Padahal, seringkali cuma cara halus buat bikin orang berhenti bertanya. Karena bertanya itu berbahaya. Bertanya bikin orang sadar. Dan orang yang sadar biasanya berhenti nurut. Padahal, gak semua orang main di permainan yang sama. Dan gak semua permainan cocok buat semua orang. Hidup itu bukan lomba tahan capek. Hidup itu permainan logika. Kalau kamu main catur, kamu nggak bisa marah karena pion nggak bisa jalan kayak ratu. Bukan salah pionnya. Masalahnya kamu maksa dia main di peran yang salah. Begitu juga hidup.
Ada orang yang cocok di satu jalur. Begitu masuk, hidupnya tumbuh, energinya naik, pikirannya hidup. Ada juga orang yang di jalur yang sama, perlahan kehilangan diri sendiri. Bangun pagi dengan rasa hampa, kerja tanpa makna, pulang tanpa energi, tidur tanpa harapan. Dan itu bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka kurang bersyukur, tapi karena manusia nggak bisa tumbuh di tempat yang salah. Masalahnya, kesadaran itu nggak nyaman, karena begitu kamu sadar, kamu harus jujur ke diri sendiri, bahwa mungkin selama ini kamu cuma bertahan, bukan benar-benar hidup. Bahwa banyak pilihan yang kamu ambil bukan karena kamu mau, tapi karena kamu takut. Takut beda, takut gagal, takut mengecewakan orang lain, takut mulai dari nol. Dan rasa takut itu pelan-pelan ngunci hidup kamu di tempat yang sama. Di titik ini pertanyaannya bukan lagi, gimana caranya gue lebih kuat? Tapi pertanyaan yang jauh lebih jujur, kenapa gue masih di sini? Ini pilihan gue atau cuma kebiasaan? Kalau gue terus jalan begini, 10 tahun lagi hidup gue bakal jadi apa? Karena selama kamu nggak sadar bahwa kamu sedang main di permainan yang salah, sekeras apapun usaha kamu, hasilnya akan tetap sama. Bukan karena kamu kurang, bukan karena kamu lemah, tapi karena sistemnya nggak ngasih ruang buat kamu tumbuh. Channel ini nggak janji hidup kamu langsung berubah, nggak juga mau ngasih motivasi kosong yang cuma enak didengar tapi nggak ngubah apa-apa. Tapi channel ini mau ngajak kamu buat mikir pelan-pelan, jujur sama diri sendiri, dan berani nanya hal-hal yang selama ini kamu hindari. Karena hidup bukan soal siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang paling berani sadar kalau dia salah main. Dan kalau kamu ngerasa selama ini sudah berusaha, sudah bertahan, sudah capek, tapi tetap ngerasa salah arah, mungkin masalahnya bukan di kamu. Mungkin kamu cuma belum paham logika hidupnya.